Om, perkenalkan nama saya Deseli Kristinita Tori, mahasiswa Prodi PAK semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan berkhotbah dan jenis khotbah yang saya ambil atau saya angkat yaitu jenis khotbah didaktik. Nah, tujuan saya membuat khotbah ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah homiletika. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab di saat ini yang saya ambil yaitu dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 hingga yang ke-13. Dan pembacaan ini akan saya bacakan untuk kita sekalian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Baiklah jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam khotbah yang saya ambil dari pembacaan kita tadi yaitu 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 hingga yang ke-13. Dan khotbah ini saya beri judul Hidup untuk menjadi teladan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Timotius ini adalah anak rohaninya Rasul Paulus, di mana Timotius ini dikenal ia sangat seorang yang masih muda. Nah, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius, bisa kita baca dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua. Dalam hal ini Rasul Paulus menginginkan dan merindukan bahwa dalam masa mudanya Timotius, dalam kehidupannya Timotius ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius karena Timotius ini telah dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan kepelayanannya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kitab Timotius ini tentu di dalamnya berisikan tentang nasihat, di mana nasihat atas kegiatan pemberitaan Injil. Jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini khususnya dalam ayat yang ke-12, di sana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar melalui tingkah lakunya, perkataannya, bahkan kesetiaannya, ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, untuk itu dalam bacaan kita saat ini ada 5 hal yang harus ditekankan dalam kehidupan kita untuk hidup menjadi seorang teladan. Hal yang pertama yaitu menjadi seorang teladan melalui perkataan. Dalam ayat yang ke-12 di sana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar jangan seorang pun menganggap enteng atau rendah kepada Timotius karena ia masih muda. Perkataan adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena kualitas dari seseorang itu bisa dilihat dari tutur kata saat ia berbicara. Untuk itu, hal yang pertama ini mau mengajarkan kita untuk apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi seorang teladan melalui perkataan. Untuk itulah perkataan yang keluar dari mulut kita hendaknya perkataan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yaitu menjadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku adalah faktor yang menentukan kepribadian seseorang. Jika seseorang mempunyai tingkah laku yang baik, jujur, dan sopan serta memiliki nilai moral yang baik, tentu di dalamnya ia sudah punya etika yang baik. Untuk itu, kita sebagai umat Kristen tentu di dalamnya kita harus mempunyai etika Kristen yang baik, karena dari situlah akan terpancar kepribadian Kristen yang sejati dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga di sini adalah menjadi teladan dalam kasih. Mengasihi adalah perintah dari Allah. Firman Tuhan secara keseluruhan dalam Perjanjian Lama
bahkan perjanjian baru secara ringkas dalamnya berbicara tentang kasih. Kita dinasihatkan oleh Rasul Paulus agar menjadi sponsor dalam mewujudkan kasih. Hal tersebut dapat kita wujudkan dengan kasih yang tulus kepada sesama kita dan tidak mengharapkan imbalan dari mereka. Hal yang keempat di sini yang ditekankan adalah menjadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah faktor yang mengukur iman seseorang, di mana apalagi kita setia kepada Tuhan, dan hal tersebut dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dalamnya dapat kita wujudkan dengan selalu beribadah kepada Tuhan, serta taat pada firman-Nya dan taat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hal yang kelima yang terakhir di sini adalah menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian adalah hal yang paling dirindukan oleh Allah. Untuk itu, mari kita menyucikan hidup kita, hati kita, serta pikiran kita, dan dalamnya mari kita menjauhkan diri dari segala dosa, dan mari kita memberi diri kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman saat ini mau mengajarkan kita untuk hidup menjadi teladan bagi sesama kita melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui kasih kita, melalui kesetiaan kita, dan melalui kesucian kita. Walaupun kita tahu bahwa untuk hidup menjadi seorang teladan itu tidaklah mudah. Di dalamnya tentu ada banyak rintangan, cobaan yang harus kita hadapi. Seperti contoh, dalamnya kita dianggap enteng ataupun dianggap rendah oleh banyak orang. Tapi hal tersebut jangan sama sekali kita ajukan diri di hadapan Tuhan. Mari secara bersama kita memberi hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan jadikanlah hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui pemberian keteladanan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan didasari oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, firman-Nya ya dan amin. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.